Cerita novel. Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 3. Aku harus menikah denganmu. Setelah berganti pakaian, Chelsea keluar dari ruang ganti. Dia melihat ke sebelah kiri tapi pintunya tertutup. Itu sesuai dengan temperamenmu. Pelayan itu sangat hebat. Hanya melihat sekilas, dia langsung dapat memilih pakaian yang cocok untuk orang itu. Chelsea mengenakan rok panjang berwarna biru muda yang membuat kulitnya terlihat lebih putih. Sabuk di sekitar pinggang menunjukkan pinggangnya yang ramping. Dia terlalu kurus, tetapi wajahnya cukup cantik. Tom juga merasa gaun ini cocok untuk Chelsea. Saat membayar, dia baru menyadari bahwa gaun ini harganya lebih dari 60 juta. Tapi berpikir bahwa Chelsea akan bertemu keluarga Budiman, akhirnya dia masih membelinya. Dia berkata dengan suara dingin, "Ayo pergi." Chelsea sejak lama sudah menyadari kekejaman ayahnya, tapi sikap dinginnya saat ini tetap membuatnya merasa sedih. Dia mengikutinya ke mobil dengan kepala tertunduk. Dengan cepat mobil itu berhenti di depan villa keluarga Liam. Sopir itu membukakan pintu untuk Tom sambil membungkuk dan Chelsea lalu mengikutinya. Saat berdiri di gerbang villa, dia merasa bingung selama beberapa saat. Karena penyakit adiknya, dia dan ibunya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, tapi ayahnya dan orang ketiganya hidup bahagia di villa yang mewah ini. Tangannya mengepal tanpa sadar. "Kenapa kamu berdiam di situ?" Tom merasa bahwa seseorang tidak mengikutinya. Dia melihat ke belakang dan melihat Chelsea masih berdiri di pintu. Chelsea bergegas untuk mengikuti langkahnya. Dia mendengar pelayan keluarga Liam mengatakan bahwa keluarga Budiman belum tiba, lalu Tom menyuruhnya untuk menunggu di ruang tamu. Ada piano di ruang tamu dekat jendela, mereknya Seidel, buatan Jerman yang sangat mahal, ibunya yang membelikan itu pada ulang tahunnya yang kelima. Dia suka piano ketika dia masih sangat kecil, dia mulai belajar piano ketika dia berusia 4,5 tahun. Setelah dia diusir, dia tidak pernah menyentuhnya lagi. Dia tidak tahan untuk menjangkau, rasanya sangat familiar dan membuatnya bersemangat. Dia meletakkan jari telunjuknya pada tuts piano dan membuat tekanan ringan, terdengar suara merdu. Karena dia tidak bermain untuk waktu yang lama, jari-jarinya sangat kaku. "Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barangku?" Sebuah suara yang jelas dan marah terdengar di belakangnya. "Barangnya." Chelsea berbalik dan melihat Diana Liam berdiri di belakangnya. Dia terlihat sangat sombong. Dia ingat Diana 1 tahun lebih muda dari dirinya. Dia berusia 17 tahun saat ini. Dia mewarisi kelebihan Patricia Yoga dan tumbuh dengan baik. Hanya saja pada saat ini, agak menakutkan. "Milikmu." Diana dan Patricia merusak pernikahan ibunya, menggunakan uangnya, dan sekarang bahkan hadiah dari ibunya telah menjadi milik Diana. Dia perlahan mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri berulang-ulang dalam hatinya agar tidak menjadi impulsif atau gegabah, karena sekarang dia tidak bisa mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Dia harus bertahan. Dia bukan gadis kecil yang ditelantarkan oleh ayahnya 8 tahun lalu, yang hanya bisa menangis. Sekarang dia sudah dewasa. "Kamu, Chelsea." Diana menyadari bahwa hari ini adalah hari keluarga Budiman datang. Ayahnya membawa Liana dan putrinya kembali ke negara ini. Diana masih ingat bahwa ketika Tom mengirim Chelsea untuk pergi ke luar negeri, Chelsea berlutut di tanah dan memegang kaki Tom, memohon padanya untuk tidak mengirimnya pergi. "Ayah membawamu ke sini, apakah kamu sangat bahagia?" Diana menyilangkan tangannya di dada, memandangnya dengan jijik. "Jangan sombong, ayah membawamu kembali hanya untuk menikahkanmu dengan keluarga Budiman." Dikatakan bahwa pria itu, kata Diana sambil menutupi bibirnya dan tersenyum mengejek. Mengingat bahwa Chelsea akan menikah dengan seorang pria yang tidak memiliki kemampuan untuk berhubungan seksual dan tidak bisa berjalan, Dian